Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Pak Adi. Terima kasih. Udah malam ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Dan selamat malam Pak Adi. Oke, nah kali ini di Bincang-Bincang Asik bersama dengan Simeji kita akan membahas tentang penerapan teori defragmentasi yang seri satu. Sebenarnya yang minggu lalu ini sudah kita bahas, tetapi lebih generalnya. Cuman untuk pertemuan seri satu ini kita akan membahas lebih mendalam lagi bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan juga menganalisis kesalahan dari proses belajar mengajar gitu. Baik bagaimana implementasinya itu juga akan dibahas lebih mendalam oleh Pak Adi Wibawa. Oke, supaya lebih banyak nanti diskusi kita, saya akan kasih waktu kepada Pak Adi untuk menyampaikan materinya. Yuk, Oke, terima kasih Pak Unco dan selamat malam Bapak Ibu semuanya malam. eh, dimanapun berada ya. eh, Ya terima kasih kesempatannya untuk berdiskusi ya. Kita diskusi sharing terkait dengan riset dan juga pembelajaran di matematika ya. Mungkin nanti ya jika ada tambahan ya silakan ya Bapak Ibu kita di sini sharing ya. Mungkin saya sedikit mengawali Bapak Ibu semuanya. Eh, Hari ini saya dikasih topik sama Pak Unco terkait dengan mengidentifikasi dan menganalisis kesalahan dalam pembelajaran matematika ya. Eh, ini kemarin pertemuan terakhir kemarin yang sedikit saya rekomendasikan ya bahwa penelitian S1 sekarang banyak mengambil analisis kesalahan, kemudian bahkan proses berpikir ya, karena analisis kesalahan lanjutannya proses berpikir, kemudian harusnya pemberian scaffolding ya, atau defragmentasi ya. Jadi ini terakhir kemarin pertemuannya. Kemudian, nah ini kira-kira topik utama yang saya sampaikan, tujuan pembelajaran matematika, kemudian pentingnya melakukan identifikasi dan analisis kesalahan, kemudian penerapan identifikasi dan analisis kesalahan dalam pembelajaran matematika. Oke, eh, mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan tujuan pembelajaran matematika, tapi yang ingin saya tekankan adalah yang saya yakini belajar matematika itu tujuannya bukan tentang benar dan salah, ya, tapi proses ya, di mana kita melatih berpikir ya pada dasarnya, melatih berpikir, kemudian melatih berargumentasi, kemudian melatih keterampilan memecahkan masalah, dan melatih keterampilan melihat pola. Sesuatu yang tidak berpola menjadi berpola. Nah, itu yang sekiranya yang selama ini yang saya pelajari, keyakinan saya ini tujuan belajar matematika. Nah, kalau kita yakini ini sebagai tujuan belajar matematika, maka proses belajarnya juga akan berbeda. Ya, oke. Jadi ini akan mempengaruhi bagaimana guru mengajar. Ya, Pak, jadi boleh kita sambil diskusi nggak Pak langsung Pak? oke, silakan Pak Uco. Karena ini menarik sekali. Berbicara tentang tujuan dari belajar matematika di sini kan kita lebih mengarah kepada kita harus bisa melatih keterampilan berpikir anak tuh. Terus kita juga bisa melatih anak untuk bisa belajar melihat pola, melatih anak dalam berkomunikasi begitu. Nah, yang menjadi tantangannya adalah sering sekali guru-guru pada zaman dulu mengajari anak untuk bahkan untuk perkalian sekalipun mereka anak-anak itu disuruh untuk menghafal. Untuk rumus-rumus apapun disuruh untuk menghafal. Apakah menghafal itu bagian dari tujuan pembelajaran matematika, Pak? Oke. Ya, kalau saya kalau menghafal tanpa didasari pemahaman itu belum pas ya. Menghafal saja. Misalnya 4 kali 2 8 gitu ya. Kenapa 4 kali 2 8? Dia hafal saja. Tapi kalau dia tahu bahwa 4 kali 2 itu 8 berasal dari 4 kali 1 sebelumnya, kemudian ditambahkan 4 setelah dikalikan 2,
Nah, itu pemahaman. Setelah itu dihafal sehingga dia menjadi cepat ya mengingat sebagai keterampilan dasar matematika. Ya, oke. Sama seperti orang hukum yang berargumentasi, kalau dia hafal pasal-pasal yang ada di undang-undang misalnya, kan lebih kuat argumentasinya. Tapi kalau sekedar hafal aja kan memanggilnya susah. Kita Betul. memanggil suatu pengetahuan kan dasarnya pemahaman. Nah, jadi kalau diambil proses berpikir itu ada asimilasi akomodasi itu ada proses habis itu. Nah, jadi itu ya menghafal tanpa hanya menghafal saja itu yang kurang pas ya belajar matematika. Misalnya kayak rumus luas persegi panjang P kali L gitu ya. Dia hafal itu, tapi dia paham kalau P kali L itu berasal dari mana gitu. Tapi kalau hanya kalau rumus luas persegi panjang P kali L. Kayak kemarin ya, kalau kalau persegi panjangnya berdiri gimana? P-nya mana? L-nya mana? Bingung. Nah, itu berarti dia menghafal. Nah, ada namanya itu. Nanti ada namanya itu Pak Unco. Berarti kalau misalnya nih kendalanya kan kalau misalnya nih pemahaman anak yang menjadi bermasalah, walaupun dia hafal semuanya rumus itu segala macam. Untuk bisa mengembalikan itu, apakah kita harus mulai dari dasar lagi atau ada titik balik yang mana ada yang harus kita lakukan supaya mereka bisa hafalan yang mereka sudah terima selama ini bisa menjadi pijakan yang akhirnya bisa untuk mengembalikan konsep, Pak, atau gimana, Pak? Nah, itu sebenarnya masuknya ke scaffolding ya. Oh, oke. Berarti Scaffolding pertemuan itu ketiga ya, nantinya Pak, ya. ya ke scaffolding larinya nanti dan nah apakah itu juga ke keterampilan guru juga ya. Guru untuk misalnya ya, ini pengalaman saya ya. Siswa saya jari matika. Dia menghafal, bukan menghafal ya, tapi menghitung pakai jari matika. Memang apa ya, kemungkinan kelirunya tinggi juga ya. Nah, selama ini kan berdiri sendiri jari matika itu hanya menghitung dasar aja. Kemudian kita kasih tantangan berupa pemecahan masalah sehingga jadi bermakna jadinya jari matikanya itu. Nah, itu jadi dia nggak berdiri sendiri gitu pemahaman dia. Jadi ya mungkin nanti ke sana larinya nanti ke scaffolding ya gimana caranya memberi scaffolding atau mungkin men-trigger ya supaya siswa kita itu mau berpikir reflektif. Jadi tergantung juga Pak Unco teori kita mau pakai teori yang mana, teori behavior atau teori konstruktivis. Kalau menurut saya itu akan berbeda juga menurut saya ya. Perspektif kita akan berbeda. Pendekatannya juga berbeda ya, Pak, ya. Pendekatannya berbeda. Pendekatannya berbeda. Oke. Siap. Nah, oke, ya. Ini baru slide pertama sudah di Pak Uco ini memang kritis ya. Jadi ini ya, kurang lebih ya. Nah, ini kenapa penting untuk mengidentifikasi dan melakukan analisis kesalahan. Saya buat analogi seperti ini ya. Jika guru tidak melakukan identifikasi dan analisis kesalahan yang tepat, sama seperti seorang dokter yang tidak mampu mengenali penyakit pasiennya. Ia memberikan obat sesuai apa yang ia yakini benar saja, bukan berdasarkan sakit yang diderita oleh pasien tersebut. Ya, bisa dibayangkan gimana jadinya. Ya, contohnya ini ya. Mungkin Pak Unco sudah pernah nonton nih film ini ya. Sudah, Ini Pak. film disleksia, ini terkenal sekali. Nah, eh, ini film yang saya sering ulas kalau di mata kuliah saya ya. Ini salah satu adegannya adalah ketika si Isan ini belajar eh, matematika dan belajar membaca di suatu kelas itu. Ya, ini 4 kali nggak naik kelas ya Isan ini.
Kemudian ketika ditanya oleh gurunya, Ihsan, baca. Ihsan jawab, the letter is dancing, dibilang. Hurufnya menari-nari, dibilang. Gurunya tersinggung. Dikasih jawaban begitu, gurunya tersinggung. Kamu ini bandel, ya. Suruh baca, kamu malah jawab aneh-aneh. Baca. Akhirnya dia baca, dia gitu cara bacanya ya. Gitu ya. Wah, tambah marah gurunya, akhirnya dihukum. Hampir setiap hari dihukum si Ihsan ya. Ya. Nah, sampai dia dipindahkan ke asrama dan ketemu si Amir Khan inilah ya. Ketemu Amir Khan ini dan di sanalah ya ini ketemu guru yang pas ya. Nah, setelah diidentifikasi ternyata Ihsan ini mengidap eh, apa namanya sakit disleksia. Ya, dia bukan tidak bisa, tapi karena disleksia, memang the letter is dancing ya. Hurufnya menari-nari, B jadi D jadi B gitu. Ya, pendekatannya berbeda, ngajarnya beda. Maka cara ngajarnya adalah dengan eh, benda-benda konkret, jadi harus dirasakan betul. Ya. Dia ngulang dari awal nih diajar. Ya. Dan orang disleksia, seninya tinggi sekali. Nah ini satu ilustrasi ya, ilustrasi. Ya. Kenapa analisis itu penting sekali. Ya, identifikasi kita, oh ini siswa kita ini jawabnya seperti ini, kenapa ya? Gitu. Nah ini memang kalau kita menganalisis kesalahan, itu nanti dampaknya ini ya. Oke, jadi tujuan identifikasi kesalahan itu eh, yang pertama kita harus mengidentifikasi kesalahan. Jadi tujuannya untuk mengidentifikasi kesalahan. Misalnya, oh siswa saya ini kesalahan konsep, kesalahan perhitungan atau kesalahan prosedural saja. Ya. Oh kalau kesalahannya konsep berarti nanti begini scaffoldingnya atau begini pendekatannya atau begini yang harus kita lakukan. Terus kesalahan berdasarkan kerangka Polya misalnya kalau kita pakai pemecahan masalah Watson atau Newman ya yang terkenal ya yang biasa digunakan. Berarti oh, gimana cara dia memahami masalah gitu ya. Jadi kita bisa identifikasi dari sana berdasarkan kerangka ini. Atau mungkin menggunakan kesalahan berpikir syudu. Ada syudu benar dan syudu salah. Ini menurut uh, apa namanya pembimbing saya ya, Pak Subandi. Kemudian ada syudu konseptual atau syudu instrumental. Ini menurut Wiener. Ya, ini jadi kalau dia syudu apa enggak tinggal lanjut kita gitu. Nah, jadi setelah diidentifikasi, oh kita bisa petakan dia kesalahan apa, baru cari penyebabnya. Mengapa kesalahan tersebut bisa terjadi? Ya, biasanya digali melalui wawancara. Biasanya yang dipakai itu semi terstruktur ya wawancaranya. Digali. Kenapa kok jawabnya begini? Kenapa kok ini begini? Nah dari sana baru kita tahu, oh jadi penyebabnya ini. Nah, setelah itu baru kita tahu, oh respon kita, tindakan kita itu yang tepat yang kayak apa gitu. Nah, misalnya yang saya tahu ya, mungkin banyak respon lain juga yang bersifat individual ya, menciptakan disequilibrium atau disequilibrasi, menciptakan ketidakseimbangan ya. Biasanya dengan mempertanyakan ya. Misalnya kayak respon kita mengernyitkan dahi ya. Itu udah respon ya. Kita ragu terhadap jawaban dia gitu. Nah, konflik kognitif juga gitu, benturkan dengan yang lain. Atau memberi scaffolding ya. Scaffolding ini yang apa namanya bantuan seminimal mungkin ya, sehingga siswa itu bisa mandiri. Oke. Izin diskusi lagi Pak terkait Ya, ini. silakan. Oke, nah mengingat tentang mengidentifikasi masalah ini, berarti kalau di dalam proses belajar mengajar pada saat mengevaluasi, kita juga sudah bisa memulai untuk mengidentifikasi kira-kira
anak-anak saya ini nanti akan salahnya di mana. Gini. Waktu kita memplanning, kita sudah mulai mengidentifikasi tuh kira-kira kemungkinan kesalahan yang terjadi. Apakah konsepnya, apakah proseduralnya, atau yang lain sudah mulai dipetakan. Sehingga pada saat pembelajaran berlangsung, itu akan mudah bagi guru untuk melakukan pendekatan kepada anaknya dan mentreatment sesuai dengan kesalahan yang ditemukan ya Pak ya di dalam kelas ya Pak ya. Oke, bisa juga ya kalau memang sense gurunya terhadap kesalahan tinggi ya, sense terhadap kesalahan ya. Artinya gurunya mau berpikir reflektif terhadap dirinya ya. Kalau seperti itu, saya kira bagus sekali ya. Kalau nggak salah, kalau di penelitian itu Betul bisa Bu Teti. digunakan dengan desain riset ya. Mm, 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 Desain mm. riset sekarang ya namanya yang terkenal ya. Terus saya juga baru belajar tentang itu. Jadi kita bisa merencanakan di awal, kita bisa hipotesiskan siswa bakal jawab ke apa. Kalau kalau tindakan kita begini, eh, respon siswa bakal seperti apa? Itu bisa kita hipotesiskan. Nah, Betul. nanti namanya hypothetical learning trajectory ya, Iya, HLT. betul. Nah, itu bisa didesain. Itu baru penelitian saya setelah defragmentasi itu penelitian saya ke sana. Oh, Terus I see. itu setelah Trajectory bertemu sudah. dengan Prof. Ruli ya di Jogja ya. Jadi saya jauh belajar sih ya. Saya belajar ke Jogja tentang itu, tapi masih belajar ya. Jadi belum bisa banyak tentang itu, masih proses belajar. Nah, itu bisa kita rencanakan. Tapi itu dah kalau sudah punya sense. Punya nggak kita sense terhadap kesalahan ini? Nah, itu jadi Ya, pertanyaan baru tuh. iya, menciptakan sense bahwa siswa itu kalau salah itu kan juga luar biasa. Ya, menciptakan sense ya. Kalau kita nggak peka terhadap kesalahan siswa kan, jangankan mempersiapkan nanti dia salah, mempersiapkan pembelajaran aja jarang gitu misalnya kan. Membuat rencana nanti saya ngajar ngapain ya gitu aja udah udah jarang gitu. Apalagi mempersiapkan oh nanti kalau saya ngajar begini, dia responnya begini, nanti gimana ya cara ya saya merespon gitu. Jangan-jangan Ya, RPP copy paste saya Pak ya. nah itu ya itu dah ya eh, Iya. yang seperti itu ya. Nah, kita coba kalau ideal ya, ini kan kita coba yang ideal ya. Jadi misalnya kalau kita pakai kerangka oh kesalahan konsep, perhitungan atau prosedural. Oh kalau dia konsepnya udah paham dia cuma salah hitung aja gitu misalnya. Kan kita nggak perlu merespon konsepnya kan. Betul, betul. Kita kan respon dihitungnya aja, berarti dia kurang teliti misalnya. Dia bukan nggak bisa, dia kurang teliti aja gitu. Proseduralnya misalnya. Oh dia ya nggak tahu langkah-langkahnya kayak apa gitu. Berarti itu yang kita coba dikasih masukan. Misalnya kayak Polia ini sering kali ya. Polia itu yang saya catat ada sekitar 23 strategi menyelesaikan masalah. Ya, Banyak itu juga. satu soal bisa diselesaikan dengan 3 strategi misalnya. Nah, itu berarti oh mungkin ya jadi dia nggak punya pengalaman untuk menggunakan strategi ini. Nah, jadi eh, kalau kita bisa identifikasi masalah ya. Kalau udah punya sense itu enak ya. Kalau kita misalnya ngajar privat ya, privat ya, les privat itu kan sering kali ya siswa itu salah ya. Nah, kalau salah kan sebisa mungkin kita eh, dorong supaya dia tetap berani melakukan kesalahan gimana gitu ya. Itu juga penting ya. Karena kalau sempat anaknya salah, terus kita koreksi, bisa juga ada peluangnya dia untuk tidak berani lagi mencoba kan, Pak? Benar. Kita harus bisa memperlakukan anak dengan tepat juga. Jangan Iya, sampai dia merasa malu. ya benar. Nah, itu juga penting ya. Eh, supaya anak itu tidak minder
percaya dirinya runtuh gitu karena melakukan kesalahan ya. Itu penting sekali juga bagi kita ya. Saya bahkan buat tulisan di blog ya, ayo berbuat salah bersama matematika ya. Dasar berpikirnya itu katanya Bob Sadino itu, saya membuat bisnis untuk mencari rugi gitu, bukan untung gitu. Nah, itu salah satu dasar. Jadi karena punya pengalaman tentang itu. Jadi penting sekali kita punya sense tentang kesalahan. Ya. Ada lagi Pak pertanyaan Pak. Kira-kira ini termasuk kesalahan nggak ya Pak ya? Yang Misalnya mana? nih, aku udah ketik tuh X tambah 5 sama dengan 2. Nah, pada zaman dulu, nggak usah dini kan Pak? Layarnya tadi nggak usah dini kan? Karena aku udah tulis di situ di Oh, bawah. saya nggak lihat Pak, Pak Ujo. Oh, I see. Oke, wait. Aku bikin aja yang ini. Nah, misalnya begini Pak. Kalau guru-guru pada dasarnya kebanyakan misalnya nih X tambah 2 sama dengan 5 gitu. Nah, jadi bagi saya ini adalah konsep yang salah di mana gurunya mengatakan oke, berarti pindahkan 2 ke kanan. Jadi X sama dengan 5 dikurang 2. Kalau pindah yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif gitu. Nah, kira-kira pandangan Bapak terhadap ini bagaimana, Pak? Oke, kalau saya ya, eh, ya tergantung ini. Nah, itu pentingnya kita mencari proses berpikirnya. Heeh. Proses berpikirnya, misalnya, kenapa kok 2 itu pindah ke kanan itu jadi negatif? Kalau dia bisa jelaskan bahwa kedua ruas itu ditambahkan negatif 2, ya, berarti dia nggak masalah ngerjakan ini. Oh. Tapi kalau dia tidak bisa jelaskan, pokoknya kalau 2 itu pindah, ya kalau begitu, itu namanya, kalau menurut Wiener itu namanya pseudo konseptual. Kalau menurut Pak Banji namanya pseudo benar. Ya udah benar. Ya, menurut ini pengalaman saya, pseudo benar itu dia kelihatannya benar, tapi dihasilkan dari proses berpikir yang salah. Oh, oke. Nah, Itu. berarti ini juga kita harus ini ya, Pak ya, harus tetap koreksi supaya dia mempunyai konsep yang benar, tetapi tanpa menghilangkan cara yang dia punya ya, Pak ya. Ya, benar itu. Jadi, Karena setiap orang punya ininya sendiri. Dia mudah dengan ini ya. Ini tapi dia harus tahu dasarnya seperti apa gitu. Karena matematika itu kan dasarnya argumentasi ya. Bukan benar salah ya. Tadi tujuan belajarnya kan di argumentasinya. makanya masuk Yang bagian dari komunikasi ya, Pak ya. iya, kan yang pentingnya, yang terpenting itu bukan X sama dengan 3, bukan itu yang terpenting. Tapi kenapa kok X sama dengan 3 gitu. Iya, Ya. betul. Karena nanti pertanyaannya begini Pak Ujo, kok matematika itu susah ya? Nyari X sama dengan 3 aja udah panjang sekali caranya. Panjang caranya, cuma cari X sama dengan 3 gitu. Itu, itu siswa bisa bertanya seperti itu. Nah, kalau Betul, saya Pak. Nah, jadi jawabannya gini, coba, eh, pernah nonton bola nggak? Kalau cari poin 3 gimana? Susahnya minta ampun itu. Padahal cuma cari poin 3, harus memperebutkan satu bola dengan 11 pemain kali 11 pemain gitu. Ya, dan semacamnya. nah, ini menjadi dilema banget, Pak, sebenarnya. Jadi, kalau sudut pandang saya, yang benar itu adalah yang di kanan, gitu, bukan yang di kiri, gitu kan? Karena anak itu harus memahami bahwa ruas kanan dan ruas kiri harus diperlakukan secara adil. Di kiri dikurangkan 2, di kanan juga dikurangkan 2, gitu kan? Nah, tetapi yang menjadi jawaban anak pada biasanya, kok ribet banget? Kok ribet banget Pak, kan tinggal kurangkan aja, apa salahnya gitu. Nah, jadi kira-kira untuk menghadapi anak yang demikian, kira-kira gimana Pak yang bisa kita lakukan? Kalau menurut saya perlu ditelusuri dulu gurunya ya. Gurunya ini ngajar
kan aljabar itu pertama kali kelas 7 ya. Betul. Secara official ya, resmi ya, mengenalkan aljabar yang ada X, Y-nya itu ya, kan kelas 7. Kalau menurut teorinya Brunner, itu harusnya enaktif dulu, terus ke ikonik, baru simbolik. Betul. Biasanya mainnya di gini, biasanya mungkin kalau enaktif agak gini ya, mungkin ke ikonik itu pakai timbangan. Nah, biasanya timbangan dipakai. Aljabar ya, kalau nggak salah. Itu pakai timbangan. Nah, di sana baru kelihatan. Baru biar sense aljabarnya itu muncul, kenapa kok kedua ruas itu ditambah -2, di sini tambah -2, kenapa? Itu. Biasanya pakai timbangan itu. Sehingga sense itu muncul, sense aljabarnya itu. Nah, kalau langsung ke simbolik, bisa jadi dia nolak. Memang seperti itu, nolak dia. Kenapa kok kedua ruas ditambahkan -2, kok ribet sekali? Karena nggak sense aljabarnya nggak kebentuk. Betul, betul. Tapi kalau kita guru pengen dapat hasil yang penting cepat, dia ngerti aljabar, dapat X sama dengan 3 ya, ya gitu caranya. Tapi kalau kita pengen biar sense aljabarnya kuat, itu memang itu yang namanya di kurikulum sekarang itu pembelajaran esensial. Nah, Ya, esensi yang dia pakai, bukan sebanyak-banyaknya menghabiskan LKS yang dibeli di siapa yang buat gitu, kita nggak tahu. Pokoknya habis itu, nggak, belajarnya esensi. mengajarkan hal yang esensi, bukan mengajarkan hal apa yang dipahami guru kampanye. Nah, itulah tadi. Karena ini jadi tantangan juga Pak soalnya. Karena ketika dikasih kemerdekaan kepada guru untuk memilih materi yang esensi, ujuk-ujuknya guru-guru tertentu memilih untuk aku bisanya ngajar ini, oh ya udah ini aja yang kuajarkan gitu. Sehingga yang esensinya tadi bukan diutamakan lagi, tetapi apa yang mudah bagi gurunya gitu. Ya benar. Gimana pandangan Bapak terhadap itu? Ya kita nggak tahu, itu udah beban guru ya, kita nggak tahu ya. Itu tuh banyak faktor yang mempengaruhi. Eh, Banyak faktor sekali yang mempengaruhi beban guru itu, misalnya eh, apa namanya, satu kelas 45 siswa, 40 siswa gitu sudah tidak ideal gitu ya. Terus ngajarnya banyak sekali gitu ya karena kekurangan guru. Nah, ya, kayak gitu tuh kadang-kadang nggak mikirin ini ya, nggak mikirin kualitas ya. Pokoknya selesai gitu. Kalau bisa izin izin gitu. Tapi kalau berbicara ideal, yaitu eh, esensi itu ya tergan- ya itu makanya yang mengajar, salah satu permasalahan pendidikan kita khususnya matematika, yang mengajar matematika itu seringkali bukan orang dari pendidikan matematika ya. Nah, itu besok ini, nah saya nyambung juga ya, ini sekarang PPG ini ya, matematika murni boleh masih jadi guru matematika. Nah, bisa dibayangkan kan teori pendidikan itu kita belajari dari semester 1, Wah, 2, sampai setiap semester ada materi pendidikan. Terus ini PPG cuman ikut matrikulasi berapa ya, tapi ya itulah, tergantung juga karena sekarang udah apa namanya, fasilitas pembelajaran banyak ya, betul, betul, betul. kita bisa belajar lebih banyak. Itu Mas Ucok. Lanjut Pak. Saya lanjut ya, lagi dikit ya Pak Ucok ya. Siap, siap. Eh, Nah, ini ya salah satu, ini penelitian saya. Penelitian saya ya. Eh, Analisis kesalahan menggunakan kerangka 4 langkah kuliah, ini penelitian. Ini salah satu soalnya. Ini soalnya. Ya kasih full dikit. Hmm.
Ya, ini ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini soalnya ya. Ini saya gunakan soal realistik ya, realistik tipe Hodge ya. Ya sebenarnya soalnya sederhana, ini soal tentang aljabar ya. Ini saya teliti di kelas 8 ya. Oke, kurang lebih ini ada 30 kendaraan, ada mobil dan motor. Kemudian eh, jumlah roda kendaraannya 84 buah. Nah, disuruh mencari berapa banyak mobil dan motor ya. Nah, ini. Nah, ini setelah dikasih, nah ini salah satu jawabannya. Ini jawaban dari subjek field dependent ya. Field dependent. Satu ya. Oke. Jadi yang saya kasih merah ini yang inti ya. Dia membuat 30 bagi 2 sama dengan 15 ya. Itu adalah motor dan mobil. Jadi segitu aja selesai ya. Nah, setelah ditelusuri ya ini memang dia tidak mengerti mentok langkah selanjutnya ya. Ditanya ya. Nah, kalau dilihat dari sini bisa kita lihat kalau 4 langkah Polia ya di pemahaman masalah ya jadi dia udah paham ya kalau pakai indikator diketahui ditanya ya. Kemudian sudah mampu menjelaskan. Nah, cuman dia salahnya di merencanakan strategi. Ini nggak tahu strategi apa yang digunakan. Nah, kalau memecahkan masalah ini kan sebenarnya bisa menggunakan aljabar ya. Nama strateginya use a equation. Bisa menggunakan strategi intelligent guess and test ya. Jadi ada kata intelijennya. Ya. Atau mungkin menggunakan use a formula, tapi saya nggak tahu. Ini yang dia gunakan adalah formula. Jadi 30 bagi 2 sama dengan 15. Jadi memang nggak ketemu. Berarti kelirunya di merencanakan strategi. Ya. Jadi dia nggak banyak tahu tentang ini. Nah, kemudian yang kedua, soal yang sama, dia sudah punya strategi, yaitu menebak pertamanya. Jadi mobilnya 5 dan motornya 5. Ya, sehingga diperoleh 20 dan 10. Ya. Oke. Kemudian dia yang kedua tebak 11 dan 20. Ya. Nah, jadi selesai di sana saja. Dia strategi sudah ada. Ya, ini namanya strategi intelligent guess and test kalau mau dilanjutkan ya. Nah, cuman nggak selesai gitu. Nah, dari analisis kesalahannya bisa kita tahu bahwa respon kita akan berbeda dari dua subjek ini. Nah, kemudian ini yang terakhir ya. Ini pertama dia nebaknya 10 dan 20 ya. Kemudian yang kedua 11 dan 17, yang ketiga 12 dan 18. Nah, ini sudah betul jawabannya ya. Nah, jawaban dapat betul. Oke. Nah, jadi itu ya. Ini di artikel saya yang tahun 2023 ya. Kesalahan bergaya kognitif field dependent dan field independent dalam memecahkan masalah realistik tipe Hodge. Oke. Jadi itu ya yang bisa kita dari ini kita bisa merespon dengan berbeda. Nah, oke, yang satu lagi, yang ini yang kemarin saya jelaskan ya. Nah, ini kalau dilihat dari jawaban ini terlihat bahwa siswa itu benar ya. Ya. Tapi belum tentu. Nah, kalau kita punya sense analisis kesalahan, sense proses berpikir, maka kita gali ini. Ya. Nah, setelah dikasih pertanyaan lanjutan, ternyata dia benar tapi tidak dihasilkan dari proses berpikir yang benar. Jadi ini namanya pseudo benar. Nah, mungkin nanti selanjutnya pentingnya
menggali atau meneliti tentang proses berpikir gitu. Mungkin itu saja seperti Pak Ojo. Oke, Pak, kita kembali ke layar yang tadi dong, Pak. Yang soal Bapak, yang soal parkiran. Soalnya itu menarik banget tuh. Oke. Nah, jadi kalau berbicara tentang ini kan dari satu soal siswa juga mempunyai respon yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau misalnya yang satu ini yang pertama tadi dia itu langsung oh karena memang dia itu mobil kendaraan yang dicatat adalah 30 sedangkan jenis kendaraannya ada 2, mobil dan juga motor. Berarti oke, langsung dibagi 2, kira-kira begitu ya Pak ya. Nah, berarti kalau dari situ kan kita bisa lihat bahwa anaknya memiliki konsep aljabar yang kurang matang juga menurut saya. Gitu, karena dia tidak mengidentifikasi kendaraan itu jenisnya itu kira-kira punya roda berapa sehingga bisa dibentuk dalam bentuk aljabar bagaimanapun dia tidak kebayang ke sana. Yang dia punya jenisnya ada 2 jenis, ya udah langsung dibagi 2 aja cukup gitu. Nah, kira-kira untuk mengembalikan konsep anak dalam hal ini kira-kira yang bisa untuk ditolong cara kita kira-kira bagaimana tepatnya Pak? Karena Oke, benar-benar konsepnya salah total kan Pak? itu ya. Kalau dalam konteks problem solving itu ke tidak selalu pemecahan masalahnya menggunakan use an equation ya dengan aljabar ya. Jadi bisa dengan intelligent guess and test. Ya, harusnya begitu dalam konteks. Nah, ini kebetulan kelas 8 ya. Kelas 8 dia aljabar itu kelas 7 ya, dipelajari aljabar dasar. Ya. SPLDV itu ini kan sebenarnya SPLDV ya. Soal SPLDV. SPLDV ternyata di kurikulum Merdeka itu diajarkan di kelas 9 semester 1 awal. Ya. Tetapi saya kemarin juga baru tes ya. Baru ngetes kemarin ke 60 siswa soal yang kurang lebih sama. Soal cerita yang bisa diselesaikan dengan aljabar itu sedikit sekali. Hanya 10% yang menggunakan aljabar. Sedikit sekali. Ya. Nah, saya membuat dugaan bahwa guru memang jarang memberikan soal-soal yang sifatnya terbuka seperti ini gitu. Yang bisa diselesaikan dengan soal aljabar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang saya kira siswa itu memang lebih tertarik dengan aritmatika. Ya, sense terhadap aritmatika itu tinggi sekali. Ini kan sense aritmatika yang dipakai. Nah, sebenarnya kalau kita seperti itu, kita manfaatkan saja apa yang dasar dimiliki oleh siswa. Kita tinggal mengasah intelijennya aja. Kita asah intelijennya. Nah, intelijen itu yang kayak apa? Beda guess and test dengan ada kata intelijennya ya. Kalau guess and test kan sembarangan aja, yang penting saya nebak gitu. Ya. Terus tidak ada uji gitu ya. Itu sembarang aja. Nah, kalau intelijennya yang kayak seperti ini ya, intelijen guess and test. Nah, oke. Nah, seperti ini sebenarnya sudah mulai ya. Sebenarnya sudah cikal bakal ya. Ini awalnya 5, 5. Oh, ternyata nggak pas itu. Saya tambah lagi mobilnya 10, motornya 11. Cuman dia nggak lanjutin lagi. Padahal udah, ini sudah intelijennya udah ada. Kalau saya kira itu ya. Pak, Jadi sorry lebih Pak. Eh, ya silakan. saya ada dapat chat kalau layarnya nggak kelihatan boleh. Mungkin semuanya mungkin cuma aku sama Bapak yang lihat layarnya. Coba lagi Pak. Oke.
Bu Teti udah kelihatan nggak? Nggak bisa ya? Kelihatan. Sudah Pak. Oke, oke. Nah, oke. Nah, jadi kalau kalau yang saya perhatikan dari contoh yang Bapak kasih ya, yang paling menarik sebenarnya kalau yang terakhir tadi kan dia sudah punya konsep yang sangat clear tuh 4 dan 2 dikalikan dicarikan angka yang sama sehingga menghasilkan eh, 30 dan 84 itu. Nah, yang ini gitu. Nah, kalau yang ini kan enak banget tuh Pak. Kita bisa langsung lihat oh dia punya logika yang bagus nih kira-kira begitu Pak. Nah, jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu kira-kira mereka itu lebih mengarah begini sih, Pak. Kalau kita temukan anak tuh yang pertama benar-benar konsepnya salah dan dia nggak mau arahnya kemana juga yang ini tadi, nah berarti kita harus mulai lagi mengajari dari awal. Itu kemungkinan yang saya bayangkan. Terus kalau yang kedua, itu enaknya karena dia sudah mau mulai untuk mencoba-coba berarti bagi saya dia sudah punya ketertarikan untuk math itu. Sehingga dia berani untuk mencoba-coba. Emangnya kalau dicoba gimana gitu. Nah, ini perlu di-challenge lagi sebenarnya. Kalau misalnya begini, apa nih? Udah sesuai nggak dengan ini? Coba lagi dengan angka yang lain kira-kira supaya bisa sesuai dengan angka ini gimana caranya gitu. Itu bisa ditantang, di-challenge dengan demikian gitu. Nah, jadi kira-kira hal apa sih Pak sebenarnya yang perlu dipegang sama guru seperti saya supaya kita memang benar-benar ketemu dengan siswa-siswa yang berbeda, kita punya treatment untuk menolong mereka bahwa mereka masih bisa diselamatkan untuk tetap bisa survive di matematika gitu Pak. Karena mereka itu cenderung banget untuk langsung melihat matematika langsung give up gitu. Ya, itu ya. Eh, Kalau saya jawabnya, kalau dia langsung mungkin nggak praktis ya langsung ya. Kalau mungkin kesalahan ini langsung dia bisa memperbaiki ini mungkin agak ini ya. Em, Kalau gimana jawabnya ya? Em, Kalau guru apa namanya? Saya teringat ada kemarin di Instagram ya, saat guru gitu saya lihat. Kita bisa peran peran guru itu kan selain mendidik, mengajar itu adalah sebagai pemimpin ya. Nah, itu Betul. tiga yang sering dilupakan itu sebagai pemimpin ya, yang pemimpin. Nah, bagaimana cara mempengaruhi orang supaya dia bisa bergairah motivasinya itu? Kita harus bisa mengubah dia menjadi apa namanya? Mencintai secara mendalam matematika. Ya, untuk mencintai ya secara mendalam kan yang tahu kan dia saja ya prosesnya. Tapi kita bisa mengapresiasi misalnya dia sudah sampai di sini loh gitu. Ya, dia sudah sampai di sini loh. Udah berani dia buat diketahui, ditanya itu sudah apresiasi. Dia udah berani menuliskan 30 bagi 2 sama dengan 15. Itu sudah sampai di sana. Mungkin langkah pertama ya apresiasi ya. Karena proses apa namanya motivasinya itu mungkin nanti muncul di terakhir, apalagi ini siswa feel dependent ya. Feel dependent itu kan motivasinya dia itu sangat bergantung pada orang lain ya. Beda sama feel independent. Nah ini feel dependent seperti itu. Nah itu menurut saya, jadi itu. Nah kalau misalnya ini ya eh, salah satunya bisa kita tampilkan kalau sekarang itu enak ya, foto capture gini siswa tampilkan di LCD, silakan gimana responnya siswa yang lain gitu. Itu menurut saya bisa menjadi pembelajaran yang bermakna. Jadi memanfaatkan kesalahan itu sebagai apa namanya diskusi kelas yang menarik. Kalau sekarang kan namanya case study ya, Betul. ya case study. Jadi itu yang bermakna esensial. Jadi dia akan berargumen. Nah, dengan kejadian itu jadi bermakna buat dia.
oh ternyata saya salah itu begini gitu proses. Bermakna jadinya buat dia. Itu kalau menurut saya ya. Jadi kan sekarang itu guru nggak harus menghabiskan banyak materi ya, karena pembelajaran esensial kan di sana ya. Intinya. Tapi saya nggak tahu, eh, nggak berkecimpung lebih jauh ya. Kalau harusnya begitu ya. Itu. Nah, kalau misalnya kalau secara matematis untuk kelas 8 dengan kurikulum yang sekarang, sepertinya ini hanya bisa diarahkan ke intelligent guess and test. Ya. Jadi kalau ke aljabar kayaknya SPLDV hanya diajarkan di kelas 9. Yang saya baru tahu kemarin riset juga kelas 9. Mungkin kalau kelas 9 dia kelas 9 bisa di scaffold dengan diarahkan dibangkitkan lagi sense aljabar. Tapi untuk kelas ini kita bangkitkan intelligent guess and test. Itu saya kira. Nah, Mungkin diarahkan lagi anaknya untuk menggambar rodanya kali ya Pak ya. bisa jadi itu Pak untuk bahwa jumlah roda apa namanya bisa jadi itu bisa jadi itu juga salah satu strategi pemecahan masalah namanya draw a picture ya. Betul, Kalau diambil betul. ya itu ada soal kayak gini Pak Uco. Ada 100 orang, kemudian ada pimpinan pramuka itu disuruh mesen tenda, di mana satu tenda muatnya hanya 12 orang per tenda. Ya, berapa? Mohon maaf, 8 orang ya per tenda. Ada 100 orang ya per tenda, muatnya hanya 8 orang. Berapa tenda yang harus dia sewa? Nah, ada soal kayak gitu ya. Nah, kalau itu menggunakan Bagikan ya Pak ya. kenapa? Ada orang langsung membagikan, tapi ada orang menggambar tendanya di Ya, menggambar dua-dua tim. tendanya. Kalau dia membagi, dia nggak ketemu hasilnya. 100 Hmm, bagi 8, pasti akan nanti mesen kosong. tendanya koma nanti. 12 koma sekian itu mesen tenda kan nggak bisa. Saya mesen tenda 12,3 gitu ya, ada 12,2 kan nggak bisa. Iya. Nah itu draw a picture itu salah satu problem solving. Nah cuman nggak tahu sih kita uh, sekarang masih banyak ke konten ya kayaknya ya masih ke konten ya beda sama mungkin kurikulum Singapurnya mungkin lebih ke problem solving sehingga bebas siswa itu untuk memecahkan masalah. Jadi banyak kita bisa variasikan untuk memecahkan masalah. Ini kalau misalnya guru nih kalau jawab begini ya pasti nol nilainya nih. Kayak gini pasti nol nilainya nih. Jawab kok begini gitu. Minimal ada X ada Y-nya gitu. Ya itulah. Karena patokannya X dan Y ya Pak ya. Ya X dan Y. Kalau Misalkan nggak ada X mobil dan Y adalah salah. X, misalkan motor adalah Y. Jadi Ya, 4X tambah 2Y sama dengan 84 gitu. ya. Itu pun masih salah itu. X sama dengan motor itu masih salah itu kalau gurunya Oh, agak ketat gitu. Harusnya jumlah motor gitu. iya betul betul. Itu kalau ketat itu ya sistematis itu berarti tujuannya. Ya, Ini menarik itu sekali nih. Oke, Bapak Ibu, siapa tahu ada yang mau bertanya karena ini topik yang menarik sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya pengalaman di dalam memberikan evaluasi kepada anak-anak atau pada saat proses belajar mengajar dan kira-kira apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa melihat kesalahan-kesalahan yang lazim dilakukan anak kita pada saat proses ataupun evaluasi, boleh ditanyakan di sini supaya ini ahli kita nih Pak Kadek sudah meneliti terkait ini karena ini juga adalah riset beliau di S3. Boleh Bapak Ibu yang mau bertanya?
Sepertinya pada terkesima semua, Pak. Ya, Pak Karena Ujo. terkadang berbicara tentang di dunia pendidikan ya, yang menjadi kebanyakan dosa sebenarnya adalah gurunya, termasuk saya sendiri sebagai guru, di mana waktu mau mengajar, ya udahlah, gampang lah, ini kan topiknya apa, tinggal lihat, oh topiknya ini, oke, ya udah langsung jalan gitu. Oke, ini ada pertanyaan Pak, Ibu Hosniyati, jawaban yang bagaimana yang benar gitu. Oke Pak, boleh Pak dikasih pencerahan? Bisa kelihatan, Bu? Pak Ujo? Kelihatan Pak. Nah, ini yang benar ya, Bu ya. Ini walaupun sederhana seperti ini, kita bisa identifikasi ini menyelesaikan dengan intelijen guess and test ya. Jadi dia pertama nebaknya 10 sama 20. Ya. Jadi jumlahnya 30 motor dan mobilnya. Kemudian total rodanya ada 80. Kemudian dia evaluasi ya menjadi 11 dan 19 ya. Nah, ini udah intelijen ya. Intelijen itu artinya kalau dia tidak menggunakan intelijen, pasti dia tidak berpola. Ya, acak dia. Nah, ini pada berpolanya ini 11 dan 19. Ketemu 82. Nah, kemudian terakhir 12 dan 18 ketemu 84. Sehingga mobilnya ada 12, motornya ada 18. Ya. Jadi ini cara yang benar ya. Salah satu ya yang dengan menggunakan strategi intelijen guess and test. Kalau menggunakan SPLDV ya beda ya, mungkin nanti kelas 9 ya. SPLDV. Ya itu Bu. Bu ya. Bu Siti ya. Jadi sebenarnya kuncinya bukan 12 dan 18 yang ditemukan anak, tetapi lebih mengarah kepada bagaimana anak itu bisa menemukan 12 dan 18 itu ya Pak ya. Jadi kita fokus kepada konsep berpikir anaknya ya Pak ya. Ya benar Pak. Konsep berpikir ini udah kalau menggunakan kerangka polia kan sudah lengkap ini. Kalau kita menggunakan 4 langkah polia, pertama memahami masalah, dia paham ya. Walaupun dia nggak menulis diketahui ditanya, dia sudah paham ini. Oh kalau ada 4 apa namanya? 4 untuk mobil rodanya, 2 untuk sepeda motor. Ya, kemudian merencanakan dia sudah punya strategi, rencana strateginya intelijen, guess and test, walaupun dia nggak tahu istilah itu. Tapi ini sudah terlihat bahwa dia pakai intelijen. Melaksanakan dia udah laksanakan. Kemudian dia udah simpulkan di sini mobilnya 12, motornya 18. Dia udah walaupun dia nggak isi jadi jumlah mobil adalah nggak isi. Tapi ini sudah lengkap secara ini. Nah, saya lanjutkan Pak Uco ya. Ini Bu Siti bilang boleh nggak dikatakan ini sebagai metode coba-coba? Beda Bu. Metode coba-coba itu beda. Ya, metode coba-coba itu dia akan polanya ini nggak berpola, dia acak deh. Sama seperti ini ya. Ini bisa diduga dia coba-coba ini. Yang ini. Ya, ini coba-coba aja 5, 5, terus ini coba 11, 12, ini asal nebak aja. Ini bisa dibilang coba-coba. Ya, itu menurut Polia ya. Kalau mau dicari di bukunya itu di Musser, Burger and Patterson ya. Itu tebal sekali bukunya. Itu Nah, Musser, Burger and Patterson ya. yang membedakan lagi Pak, yang saya pikir bahwa kalau dibilang coba-coba atau tidak yang guess yang tadi itu, karena begini, melihat dari segi konsep berpikirnya mereka sudah terstruktur atau sudah terbangun atau enggak. Kalau yang ini menurut saya anaknya sudah memiliki konsep yang benar, sudah memiliki konsep yang terbangun,
sehingga membuat pola yang akan menjawab pertanyaannya dia. Beda cerita kalau coba-coba. Kalau coba ini nggak tepat, coba angka yang lain nggak tepat, coba angka yang lain nggak tepat. Belum ada struktur konsep berpikir yang mengarah ke sini. Hanya saja dia mau menemukan angka yang tepat, kira-kira begitu. Ya, ya, benar, pas itu Pak Ojo. Ya, ya sekedar coba-coba itu beda dengan ada intelijen. Nah, memang di awal dia sekedar nebak aja, tapi kita lihat ada intelijen atau tidaknya itu setelah tebakan kedua. Gitu. Kalau dia nggak ada intelijennya, bisa jadi dia nebaknya jumlah mobilnya 9. Betul. Ya, gitu. Kalau jumlah mobilnya 9 kan ini kurang dari 80 nanti hasilnya. Betul. Berarti nggak pakai intelijen ya. Nah, itu ini. Karena yang ini juga angkanya yang 10 bertambah 1, yang 20 berkurang 1. Itu artinya dia sudah punya pemahaman yang stuck di mana jumlah kendaraan totalnya itu sebanyak 30 gitu. Jadi dia tinggal mau mencocokkan kepada jumlah rodanya gitu. Ini yang menarik dari jawaban si anak yang ini. Ya, Oke, ya. Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oke, sepertinya udah nggak ada lagi Pak pertanyaan. Dan ini juga sudah 8.31, di sana sudah 9.31 ya Pak ya. Ya, ya. Oke, nah terima kasih Bapak Ibu untuk dibincang-bincang asik bersama dengan si Magic. Nah jangan lupa untuk minggu depan kita masih akan membahas series yang sama dari strategi efektif dalam mengatasi tantangan dalam pembelajaran yang berbicara tentang untuk minggu depan itu memahami proses berpikir siswa, kunci untuk memberikan dukungan yang tepat, Bapak Ibu. Nah, jadi supaya kalau tadi kan sudah mulai disclaimer nih, kira-kira bagaimana kita mendukung anak. Terus kita juga sudah disclaimer juga, kira-kira scaffolding itu tujuannya untuk apa gitu. Nah, jadi ini minggu depan itu kita akan dari hasil analisis yang kita lakukan, kita juga akan memberikan dukungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita gitu. Nah, jadi jangan lupa untuk datang kembali minggu depan di bincang-bincang asik bersama dengan si Magic, dan ini talk show akan terus berjalan untuk menambah wawasan kita, berbagi pengalaman supaya kita bisa semakin guru yang memberikan makna yang mendalam sama anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Adi sudah berbagi di Magic, dan jangan jerah-jerah untuk berbagi ya Pak ya bersama Magic. Thank you Pak. Terima kasih Pak Ucok, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu.